Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofan Najwa dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi pembelajaran pendidikan agama Islam mengenai tayamum. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut. Pengertian tayamum. Pengertian tayamum secara lugat atau etimologi yaitu menyengaja, sedangkan secara syara atau terminologi yaitu mendatangkan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sampai siku dengan syarat dan rukun tertentu. Dasar umum tayamum. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar untuk bertayamum adalah dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, jika kamu hendak melakukan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai ke mata kaki. Dan kalau kamu junub, wajib mandi, bersihkanlah dirimu, mandilah, dan kalau kamu sedang sakit atau sedang berpergian, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau bersetubuh dengan perempuan, lalu kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Kemudian, sapulah wajah dan tangan kamu dengan tanah tersebut. Firman Allah dalam surat Al-Maidah. Salah satu hadis Nabi yang berbunyi, Nabi pernah berkata, bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan debunya dapat mensucikan. Hadis kumpulan HR Muslim. Kemudian, syarat, alat, dan sarana tayamum. Adapun syarat dari tayamum adalah yang pertama, tidak ada air. Hal ini bisa disebabkan karena sudah diusahakan untuk mencari air tetapi tidak mendapatkan air, sedangkan waktu sholat sudah masuk atau karena sedang dalam perjalanan musafir. Ada beberapa kriteria musafir yang diperbolehkan bertayamum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ia yakin bahwa di sekitar tempatnya itu benar-benar tidak ada air. Yang kedua, ia tidak yakin, ia menduga di sana mungkin ada air, tetapi mungkin juga tidak pada keadaan yang demikian. Yang ketiga, ia yakin ada air di sekitar tempat itu, akan tetapi menimbang situasi pada saat musafir yang berdesakan mengambil air, maka ia diperbolehkan bertayamum. Yang kedua adalah adanya uzur seperti sakit. Adanya uzur seperti sakit yang menurut prediksi dokter akan bertambah parah atau semakin lama sembuhnya bila terkena air. Yang ketiga, kemudian masuk ke dalam alat dan sarana tayamum. Yang pertama adalah dengan tanah yang suci dan berdebu. Menurut pendapat Imam Syafi'i, tidak sah tayamum selain dengan tanah. Menurut pendapat imam yang lain, boleh atau sah tayamum dengan tanah, pasir atau batu. Dalil pendapat yang kedua ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya, telah dijadikan bagiku bumi yang baik, mensucikan, dan tempat sujud. Perkataan bumi termasuk juga tanah, pasir, dan batu. Yang dimaksud dengan tanah atau debu yang suci di sini adalah tanah murni atau khalis yang tidak bercampur dengan barang selainnya seperti tepung atau semangsanya, dan bukan pula tanah yang mustakmal atau yang sudah terpakai untuk taharoh. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Tayamum disyariatkan untuk orang yang terpaksa sebelum masuk waktu sholat. Ia belum terpaksa sebab sholat belum wajib atasnya ketika itu. Yang ketiga adalah menghilangkan najis. Menurut sebagian ulama, sebelum melakukan tayamum, hendaklah ia membersihkan diri terlebih dahulu dari najis. Tetapi menurut pendapat yang lain, ada juga yang menyatakan tidak usah. Kemudian, masuk kepada rukun tayamum. Yang pertama adalah niat. Niat itu nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Kemudian mengusap wajah dengan debu, lalu mengusap kedua tangan, lalu mulailah yakni terus menerus tanpa ada pemisah. Yang kelima adalah tertib. Yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum adalah 1. Semua hal yang membatalkan wudu. 2. Adanya air jika seseorang bertayamum karena tidak ada air. Yang ketiga adalah murtad.
sunnah dalam bertayamum. Adapun sunnah-sunnah yang hendaknya dilakukan ketika bertayamum adalah yang pertama, membaca bismillah. 2. Mengopikan debu dari telapak tangan agar debu yang ada dalam telapak tangan menjadi tipis. 3. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri, mendahulukan bagian atas dari bagian bawah ketika membasuh muka. 4. Merenggangkan jari ketika menepukan pertama kali ke tanah. 5. Menyela-nyela jari setelah menyapu kedua tangan. 6. Dilakukan dengan tertib. 7. Membaca 2 kalimat syahadat. Benar. Yang pertama, menepukan kedua telapak tangan ke tempat yang suci dan berdebu. Kedua, meniup kedua telapak tangan kita. Dan ketiga, mengusap kedua telapak tangan ke muka layaknya saat kita berwudu. Keempat, mengusap kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang kelima, membaca doa. Demikianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.